Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 91. Raja Iblis berteriak ngeri, Komandan Setan Emas, berhenti cepat, berhenti cepat. Kami sama sekali bukan lawannya. Mendengar ini, jutaan monster di langit di atas hutan iblis menjadi panik. Tiba-tiba, mereka melayang di udara dan gemetar. Mata mereka penuh dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati mereka, Raja Iblis adalah eksistensi kuat yang telah hidup selama 100.000 tahun dan maha kuasa, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dipukuli oleh manusia tanpa kekuatan untuk melawan, dan diinjak-injak oleh manusia. Raja Iblis memandang Tan Yun, memuntahkan darah sambil memohon dengan getir, "Aku salah, tolong maafkan aku. Saya tidak tahu harus menyinggung Anda di mana, Anda akan membunuh. Oh, saya tahu, Anda pasti datang untuk membunuh orang-orang, karena binatang buas saya memakan manusia, kan? Kalau begitu, aku segera memesannya mulai sekarang, bisakah bis tidak pernah masuk ke alam manusia? Tolong maafkan saya akan menyentuh kesempatan untuk muncul dan naik." Tanpa menunggu kata-kata iblis, Tan Yun terputus dengan suara dingin, "Selain binatang buasmu yang membunuh orang tak berdosa dan melahap manusia untuk kesenangan, aku punya dua hal lagi untuk menyelesaikan akunmu. Pertama, Tang Xinying adalah milikku. Kamu berani menyentuhnya." Mendengar ini, Raja Iblis menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Kamu salah paham, kamu benar-benar salah paham." Si kecil menangkap, "Oh tidak. Si kecil benar-benar tidak punya jari ketika dia mengundang Nona Tang kembali ke alam iblis. Sentuh dia. Sebelum saya masih muda, saya sangat menyukai Nona Tang. Hal yang menjijikkan, tutup mulut untuk Lao Su." Tan Yun tertawa dengan marah, "Jangan tanya apakah Xinying menyukaimu, hal yang lama. Apakah kamu berani memaksanya untuk menikahimu?" Dengan itu, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Raja Iblis. "Oke, aku tidak akan menganggapmu menculik Xinying ke alam iblis untuk saat ini." Tan Yun berkata dengan tajam, "Kalau begitu aku bertanya padamu, tetapi kamu mengambil pedang ilahi dari klan Tang saat itu." Raja Iblis gelisah, dan buru-buru berkata, "Si kecil memang mengambil pedang ajaib. Jika kamu suka, si kecil akan mengambil pedang ajaib untuk segera menghormatimu. Saya mohon untuk mengampuni si kecil. Si kecil ingin mengenali Anda sebagai tuan di masa depan, dan bersedia melakukan pekerjaan anjing." Tan Yun tersenyum, "Aku ingin kamu menghormati barang-barangku." Kemudian, wajah Tan Yun muram seperti tinta, "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terbunuh karena kamu merebut pedang ajaib klan Tang? 100 tahun yang lalu, untuk merebut kembali pedang ilahi, orang-orang Tan memasuki alam iblis dan semuanya dibunuh oleh monstermu. Katakan, apakah kamu membunuh orang-orang itu?" Setelah iblis mendengar ini, dia tidak tahu bahwa Tan Yun bodoh jika dia datang untuk membalas dendam. Ada sedikit kepanikan di matanya, dan dia berkata, "Kamu salah paham, lebih dari 100 tahun yang lalu, si kecil masih mundur. Itu adalah pria berkebangsaan Tang yang dibunuh oleh putraku." Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia menggunakan murid surgawi Hong Meng dan bertanya, "Katakan, di mana pedang suci yang kamu rampok?" Raja Iblis tampak kusam dan berkata, "Di istanaku." Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Kalau begitu aku bertanya padamu, apakah ada biksu dari alam eklosion yang memasuki alam iblis dalam beberapa tahun terakhir?" "Memiliki. Berapa banyak orang?" "Ada 50. Bagaimana dengan orang?" "Keduanya dibunuh oleh naga banjir berkepala dua yang menjaga pintu masuk alam iblis." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Bagus untuk mati." Dia tahu bahwa Zhongnan Xianshan mengirim 100 orang untuk menemukan dirinya di alam iblis dan alam binatang. Sekarang 50 orang yang datang ke alam iblis sudah mati, 50 orang yang tersisa, karena Zhongnan Xianshan begitu jauh dari alam binatang, sekarang harus dalam perjalanan ke alam binatang. Kemudian Tan Yun berkata dengan dingin, "Siapa yang kamu bunuh, orang Tang atau anakmu?" "Sebagian besar dimakan olehku." Saat Raja Iblis berbicara, dia tanpa sadar menjilat lidahnya, seolah-olah dia menikmatinya. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Tang Xinying menangis dan mengutuk dengan panik, "Binatang, kamu benar-benar memakan kakekku, kakek buyutku, dan orang-orang Tangku." Tang Xinying mengorbankan pedang terbang dari Qian Kun Ring, menebas tubuh iblis dengan gila. Setelah Tan Yun melepaskan kendali murid ilahi Hong Meng dari Raja Iblis membuat suara ratapan seperti babi.
Wow, pada saat ini, 6 putri Tang Mengya dan Su Bing meninggalkan pagoda suci Linglong dan muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Saya akan membunuh kamu. Seperti Tang Xinying, Tang Mengki kehilangan kendali atas emosinya, memegang pedang dan darah terbang, terus-menerus memenggal tubuh iblis. Pada saat berikutnya, tubuh iblis dihancurkan oleh 2 orang. Tang Xinying melihat ekspresi sedih Tang Meng. Dia sedikit curiga. Dia membalaskan dendam kakeknya, kakek buyutnya, dan orang-orang. Jadi apa yang dilakukan Tang Mengmo? Tang Xinying, yang baru saja tenggelam dalam kesakitan, melihat putri-putri si Hong Xiao juga. Kakak, adikku sangat merindukanmu. Tang Xinying menangis kegirangan dan memeluk Xiao, dan tersedak, kakakku mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Aku juga, aku sangat merindukanmu. Air mata Xiao menetes, dan kedua putrinya saling berpelukan erat, menikmati kegembiraan reuni. Xiao tahu betul bahwa setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal ketika dia berusia 5 tahun, jika Tang Xinying tidak membawa dirinya kembali ke Huang Fu Shengzong, dia akan mati kelaparan. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying dan Shen Subing berpelukan lagi. Ketika Tang Xinying adalah kepala dan mais abadi Huang Fu Shengzong, dia bersimpati dengan Shen Subing, yang masih menjadi kepala dan share dalam pada saat itu. Keduanya bertemu setelah beberapa dekade, dan air mata memenuhi mata indah mereka. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberitahu Tang Xinying tentang fakta bahwa dia telah kehilangan tasnya dengan Meng, karena dia menemukan bahwa Tang Xinying sekarang jauh lebih kurus dan kulitnya sangat buruk, jadi dia memberitahu semua orang melalui transmisi suara bahwa iblis emas dan ungu tingkat 10 dan 9 setelah semua iblis terbunuh, beritahu Xinying perlahan tentang mimpi itu. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan Tang Xinying memasuki pagoda suci yang indah, Tan Yun memimpin 7 putri Su Bing ke langit, melakukan tendangan voli di atas hutan iblis, melihat jutaan monster di kejauhan, dan dengan tegas berkata, semua bunuh. Tiba-tiba, Tan Yun, yang tingginya hingga 300 kaki, memegang pedang Hong Meng, memimpin untuk membunuh monster di atas hutan. 7 wanita Su Bing, Yukin, Xi Yao, Meng Yao, Xianer, Ziyan, dan Ruoxi mengorbankan pedang terbang mereka satu demi satu, seperti 7 pembunuh di bawah bintang-bintang, dan mengikuti Tan Yun ke dalam kelompok monster. Tiba-tiba, jeritan Warcraft bergema di malam yang sunyi. Serangkaian lampu pedang yang cemerlang dan mendominasi menelan monster terkenal. Boom-boom, puing-puing besar monster jatuh dari hutan. Wow, darah menodai langit malam, menutupi bulan yang cerah. Ini adalah pembantaian yang adil. Pembunuhan yang adil untuk World of Warcraft yang tidak manusiawi. Tan Yun dan Seven Daughters tahu bahwa hanya ketika binatang tier 9 dan tier 10 terbunuh, apakah mereka akan merasa lega di masa depan untuk membiarkan pejabat senior dan murid Huang Fu Shengzong berlumuran darah di alam iblis dan menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Hanya dengan membunuh semua monster, rakyat jelata dapat hidup dan bekerja dengan damai dan damai selamanya. Pembunuhan setan emas dan setan ungu oleh Tan Yun dan 7 putri berlangsung selama setengah bulan. Selama periode itu, 8 orang membantai semua binatang buas yang memakan manusia di seluruh hutan iblis. Ada ratusan juta kematian di Warcraft. Setelah itu, Tan Yun dan 7 putri melepaskan kesadaran spiritual mereka, yang seperti sepotong gelombang bergejolak yang tak terlihat, menghancurkan hutan iblis. Boom, boom. Kesadaran spiritual menyapu ke segala arah dari hutan wilayah iblis, dan pohon-pohon seperti gunung yang menjulang tinggi pecah berkeping-keping satu demi satu. 8 orang menghancurkan hutan alam iblis melalui indera spiritual mereka, yang berlangsung selama beberapa hari, dan akhirnya meruntuhkan hutan alam iblis seluas 3 miliar li ke tanah. Hanya ada satu pedang raksasa yang berdiri di tanah yang hancur. Pedang besar setinggi 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna putih susu. Kekuatan kehidupan yang tak terlihat menyebar keluar dari pedang besar itu, menyebabkan bunga dan pohon yang patah di sekitarnya sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Pedang besar ini berdiri di depan istana iblis, tetapi sekarang istana itu dihancurkan dan diekspos ke dunia. Shen Subing memandangi pedang raksasa putih susu itu, dan berkata dengan gembira, Tan Yun, ini adalah pedang agung atribut cahaya yang kamu sempurnakan sendiri di masa lalu, tidak ada waktu. Betul sekali. Pedang ilahi yang luar biasa ini tanpa cacat. Iya, Tan Yun mengangguk, dengan pikiran yang dalam, terbang melintasi kehampaan bersama 7 putri, melayang di depan pedang ilahi Wansang. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk membelai bilahnya, dan berbisik, tidak ada waktu,
kita telah berpisah selama 9 miliar tahun, dan tuannya merindukanmu. Tidak ada waktu, apakah kamu juga merindukan tuannya? Tiba-tiba, pedang ilahi Wanzang mengeluarkan erangan lembut dan kembali ke kedamaian. Hahaha. Tan Yun berdiri di udara, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Tuan akan membawamu pergi dan membiarkanmu bersatu kembali dengan Jinni. Ketika Tuan menjadi berbulu dan naik, 11 pedang surgawi Hongmeng Anda akan dibangunkan, dan 9 dewa besar Hongmeng akan gemetar untuk Anda. Juga biarkan Chaos Immortal Realm dan Siyuan Immortal Realm bergetar untukmu. Biarkan alam dewa asal dan alam dewa kekacauan merasa putus asa karenamu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya dengan keras, darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Tan Yun Lingzi memanipulasi kerja kerasnya untuk membentuk totem dalam kehampaan. Dalam totem berwarna darah, pola darahnya padat, dan 4 karakter, Hongmeng Supreme, muncul di tengah pola darah. Pergi dengan. Dalam pikiran Tan Yun, totem berdarah itu tiba-tiba mengambil Excalibur. Segera, pedang ilahi tidak punya waktu untuk bergetar, dan saat menelan totem berwarna darah, perasaan daging dan darah datang dari pedang ilahi ke bidang hati Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Datang. Saat Tan Yun melambai, pedang ilahi 10.000 zang naik ke udara, berubah menjadi 3 kaki 3 inci, dan terbang dengan mantap ke tangan kanan Tan Yun. Setelah Tan Yun memegang pedang ilahi dan membelainya sebentar, dia berkata dengan dominan, sekarang 11 pedang ilahi Hongmeng semuanya telah diambil kembali. Ketika saya tiba di dunia peri dan menyerap Yuan abadi, saya dapat menggunakan 9 kekuatan magis dalam susunan pedang ilahi Hongmeng Tu satu per satu. Penggabungan telah melahirkan kekuatan magis baru. Di masa depan, kekuatan saya dalam tantangan lompatan pasti akan meningkat. Pemulihan 9 dewa Hongmeng sudah dekat. Pikiran Tan Yun sangat jernih. Setelah dia tiba di alam abadi Hongmeng, pertama-tama dia mengumpulkan sumber daya untuk kultivasi secepat mungkin, dan kemudian mengambil kembali 9 alam abadi Hongmeng. Bertekad, dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi berubah menjadi cahaya putih dan menembus ke alis Tan Yun, mengambang jauh di benaknya. Jika Anda dapat melihat ke dalam kepala Tan Yun saat ini, Anda akan menemukan 12 pedang ilahi mengambang jauh di dalam pikirannya. Salah satunya adalah Magnificent Killing Sword dengan 11 atribut berbeda sekaligus. 11 pegangan lainnya adalah, Jinni, Muxin, King Ying, Hu, Xian Chen, Feng Xiang, Lei Zhen, serta berlalunya atribut waktu pedang Hongmeng, pedang Wuhen yang dikaitkan dengan ruang, dan atribut kematian pedang-pedang sekarat yang punah, atribut cahaya sempurna. Setelah reinkarnasi, Tan Yun sekali lagi mengumpulkan 11 pedang surgawi Hongmeng yang telah dia sempurnakan di masa lalu, dan kepercayaan dirinya dalam melawan 9 keabadian agung Hongmeng meningkat. Setelah itu, Sue Zian mengorbankan perahu abadi kelas menengah yang diperolehnya setelah membunuh Niro, dan menerbangkan semua orang keluar dari alam iblis. Dalam perjalanan, 8 orang tidak membantai Warcraft lagi, alasannya sangat sederhana, domain iblis terlalu besar. Jika 8 orang tinggal di alam iblis, mereka tidak akan bisa membunuh mereka selama 20 atau 30 tahun. Apalagi itu adalah tempat yang paling dibenci oleh manusia. Setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Sekte Suci Huangfu, dia meminta dunia untuk membiarkan para biksu membanjiri alam iblis, pertama sebagai pengalaman, dan kedua, biarkan orang-orang di dunia datang dan menghancurkan alam iblis, mereka paling benci. Di ruang kultivasi Xianzu, Tan Yun dan 8 gadis berdiri saling memandang. Dia memandang Tang Xinying dan berkata, Xinying, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui sesuatu. Saya harap Anda tidak merasa terlalu sedih ketika Anda tahu. Tang Xinying bingung, dia sedikit mengangguk, katakan saja padaku. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memberitahu Tang Xinying tentang kisah ibu Mu Feng, yang menghancurkannya dan Tang Meng, dan menggunakan Tang Meng untuk mengancam Tang Yongsheng dan menyerahkan pedang ilahi. Mendengar ini, tubuh Tang Xinying bergetar, air mata berlinang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata saya bukan putri Tang Yongsheng, tetapi bermimpi adalah. Ternyata aku bukan putri klan Tang, tapi Mengki. Sampai sekarang, saya tahu bahwa saya sama sekali bukan putri Tang Xun. Ternyata mimpi itu. Lalu siapa aku? Siapa aku? Wajah Tang Xinying pucat, bahunya yang harum mengangkat bahu, air mata menetes, kepalanya pusing dan pikirannya berantakan seperti pasta.
Tan Yun melangkah maju dan memeluk Tang Xinying dengan erat ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, "Gadis bodoh, tidak peduli siapa kamu, kamu adalah wanita Tan Yunku. Kalau mau menangis, menangis saja, itu akan lebih nyaman. Bagi orang yang sangat sedih, terkadang menangis itu melegakan, dan air mata adalah obat untuk rasa sakit. Jika tidak, jika Anda menekan kesedihan tanpa melampiaskannya, orang akan beralih dari vitalitas menuju kehancuran." Wow, Tang Xinying memeluk Tan Yun dengan erat, dan akhirnya menangis. Baginya, berita ini tidak diragukan lagi merupakan ledakan dari biru, karena dia telah hidup selama ratusan tahun dan dia bahkan tidak tahu pengalaman hidupnya. Saya tidak tahu anak siapa saya. Saya tidak tahu, apakah orang tua yang sebenarnya masih hidup, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Melihat Tang Xinying, Tang Meng dan gadis-gadis, yang menangis memilukan, ada simpati yang tak tertahankan di mata mereka. Terutama si Hong Xiao, dia merasakan hal yang sama atas kesedihan Tang Xinying saat ini, karena dia juga tahu bahwa dia baru berada dalam hidupnya selama lebih dari 20 tahun. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying, yang menangis dan bengkak matanya yang indah, berhenti menangis dan meninggalkan dada Tan Yun. Dia menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, matanya penuh ketidakberdayaan. "Jangan menangis." Tan Yun memegang pipi Tang Xinying dan berkata dengan lembut, "Kalau tidak, aku akan merasa tertekan." "Iya," Tang Xinying dengan cerdik menganggukkan kepalanya. Tan Yun berkata lagi, "Sebenarnya, kamu telah salah memahami ayah mertua Tang. Posisimu di hatinya sama pentingnya dengan mimpi. Saat itu, bagiku, kamu memaksa ayah mertua Tang untuk tidak menyerang Huangfu Shengsong dengan kematian. Dia sangat marah sehingga dia menghancurkan kolam spiritualmu. Dia sangat mencintaimu. Dia mencintai Mengca tidak lebih dari kamu." Mendengar ini, Tang Xinying menatap Tan Yun dengan tidak percaya. "Benarkah, benarkah?" "Tentu saja itu benar." Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Tang Xinying, dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak tahu apa-apa. Ayahmu telah mencarimu selama bertahun-tahun sejak kamu kabur dari rumah. Dia tinggal bersamamu setiap hari. Dengan rasa bersalah. Petik 2. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu belum mendengar kabar darimu. Dalam 8 tahun pertama ketika aku mengetahui bahwa kamu terjebak di alam iblis melalui Tangxi, ayahmu dan aku telah mencari semua area manusia di dunia, daratan, dan tidak ada jejakmu. Jadi, ayahmu sangat mencintaimu, meskipun kamu bukan putri kandungnya, tetapi di dalam hatinya, cintanya padamu dan Mengca adalah sama." Pada saat ini, Tang Meng menganggukkan kepalanya dengan berat dan bergema, "Iya, Xinying, kami berdua adalah putri ayah, putri dari kebangsaan Tang, dan putri dari dinasti suci Tangsun. Kembalilah bersama kami, jika ayah mengetahui bahwa kamu telah ditemukan, dia akan sangat senang." Tang Xinying meninggalkan lengan Tan Yun, mengangguk setelah ragu-ragu, "Ya." Pada saat ini, mata Tan Yun Xing berkedip, dan dia berspekulasi, "Siner, kamu adalah klan Tang yang dipegang oleh ibumu Feng Sheng saat itu. Jika kamu dan Meng dibawa pergi, dia harus tahu identitasmu. Dan sekarang, Our Lady of Mu Feng masih berada di penjara dinasti suci Tangsun. Setelah kami kembali ke dinasti suci Tangsun, kami akan menemuinya dan menanyakan pengalaman hidup Anda." Setelah mendengarkan, Tang Xinying mengangguk. Dalam perjalanan berikutnya, Tang Xinying, Shen Subing, dan lainnya mengobrol dengan sangat bahagia, tampaknya menerima kenyataan bahwa Tang Xinying adalah tunangan Tan Yun. Selain itu, Shen Subing menggandeng tangan Tang Xinying dan memberitahu Xinying tentang Tan Yun dan identitasnya. Xinying terkejut ketika dia mengetahuinya. Sejak itu, Tang Xinying tidak lagi menyebut dirinya kakak perempuannya, tetapi menyebut dirinya adik perempuannya di depan Shen Subing. Waktu berlalu, dan lebih dari setahun kemudian, Tan Yun terbang di atas lautan perahu ajaib yang tak berujung dan tiba di istana tanpa batas. Sekarang istana Wuliangyu bertanggung jawab atas Huangfu Tingfeng dan pendamping Tao-nya ke Xinyi. Tan Yun memanggil keduanya di depannya dan memerintahkan, "Atas namaku, kalian berdua akan segera memberitahu para biksu di atas alam pemurnian jiwa di daratan Huangfu. Hari ini, 3 tahun kemudian, kita akan berkumpul di luar Wuliangyu." Bawahan patuh. Setelah keduanya menerima pesanan mereka, mereka mulai mengatur. Ribuan pejabat tingkat tinggi dalam rahasia tak terbatas untuk pergi ke Pegunungan Tianpu, Pegunungan Canggu, dan lebih dari 6 juta pasukan di benua Huangfu untuk berkumpul di luar lembah tak terbatas tepat waktu.
Pada saat ini, Tan Yun dan gadis-gadis kembali ke alam rahasia Huangfu dalam 1 jam melalui susunan teleportasi istana tak terukur. Di aula VIP alam rahasia Huangfu, setelah Tang Xinying melihat Tang Xi, kedua bersaudara itu menangis kegirangan. Sejujurnya, meskipun Tang Xi dan Tang Mengbao adalah saudara tiri, tetapi di dalam hatinya dia adalah orang yang paling dekat dengan Xinying. Setelah itu, Tan Yun membawa Xinying, Tang Xi dan semua putrinya ke kota Kekaisaran Suci Tangzun melalui susunan teleportasi. Tan Yun dan yang lainnya baru saja melangkah keluar dari aula teleportasi yang megah, dan segera, para prajurit bijak Tangzun di luar aula membungkuk serempak. Temui Tuan Tua, tidak ada hadiah. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri, dia memimpin mereka untuk terbang di kota Kekaisaran di udara, memasuki istana Kekaisaran dengan mobil ringan, dan langsung pergi ke Tangzun Luan. Di aula Tangzun Luan, Tang Yongsheng sedang mengumpulkan ratusan pejabat sipil dan militer untuk membahas bagaimana memberi manfaat bagi orang-orang Li. Pada saat ini, Kepala Kasim berlari ke aula dengan penuh semangat dan berteriak terengah-engah. Ya Tuhan, kabar baik, kabar bagus. Tang Yongsheng mengerutkan alisnya, kesopanan macam apa yang membuatmu gila? Seberapa bahagiakah kamu? Kepala Kasim buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, kembalilah ke Tuan Suci. Tuan Tua telah membawa 10 putri kembali. Mendengar ini, Tang Yongsheng menjadi gila kali ini, tubuh tuanya yang bersemangat bergetar hebat, dan dia gemetar, apa yang kamu katakan? Inger sudah kembali. Kamu tidak berbohong kepada Tuhan. Ketika Kepala Kasim hendak menjawab, suara wanita cantik datang dari luar aula, ayah, putriku kembali. Dengan itu, Tang Xinying, mengenakan gaun hitam, berjalan ke aula dengan air mata. Ketika Tang Yongsheng menari dengan gembira, dia perlahan berlutut, saya tahu saya salah, saya tahu saya salah. Ayah saya ada di sini, tolong maafkan saya. Melihat kembalinya Tang Xinying, para menteri di istana tahu bahwa Tuan dan 10 putri memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi mereka membungkuk dengan bijaksana dan keluar dari aula Tangzun Luan. Dan Tan Yun, semua gadis, dan Tang Xi di luar aula juga tidak memasuki aula. Mencicit. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pintu istana perlahan tertutup. Di aula utama, Tang Yongsheng datang ke Tang Xinying dengan gemetar, dan air mata berlumpur lolos dari pipinya yang menua. Setelah membantu Tang Xinying berdiri, dia memeluk Tang Xinying seperti anak kecil, dan mulai menangis. Putri, bayi perempuan ayah, kamu kembali, kamu kembali. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayah seharusnya tidak meninggalkan kolam spiritualmu saat itu, aku menghancurkan hatimu. Air mata Tang Xinying menetes dan dia tersedak, putrimulah yang harus meminta maaf. Anda tahu bahwa putri Anda bukan darah dan daging Anda sendiri, dan Anda tahu bahwa putri Anda adalah anak yang dikirim oleh musuh, dan Anda masih menganggap Anda putri sebagai permata di telapak tangan Anda sejak Anda masih kecil. Terima kasih ayah, terima kasih telah membesarkan putrimu. Terima kasih banyak. Mendengar ini, Tang Yongsheng terkejut, jadi kamu sudah mengetahuinya. Yuner memberitahumu. Setelah melihat Xinying mengangguk, Tang Yongsheng berkata dengan penuh perhatian, saya tidak akan menyebutkan masa lalu. Anda ingat bahwa Anda adalah putri saya yang berharga tidak peduli sekarang atau di masa depan. Dan bukankah kamu menyukai Yuner? Ayah setuju. Kamu menikahi Yuner. Jika dia tidak setuju, ayah akan menemukan cara untuk membuatnya setuju. Tang Xinying tertawa terbahak-bahak, wajahnya yang cantik penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ayah, Tan Yun telah melamar putrinya, dan putrinya telah memutuskan untuk menikah dengannya. Ah, kan. Tang Yongsheng tertawa hahaha, bagus, bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh kesuraman. Ayah, Ibu Mu Feng sekarang di penjara, kan? Mendengar 4 kata, Ibu Mu Feng, Tang Yongsheng sangat marah. Ya, dia ada di penjara yang gelap. Ayah, anakku ingin bertemu dengannya, dan bertanya siapa orang tua kandungku darinya. Mata indah Tang Xinying memiliki 5 poin, 5 poin kebencian terhadap Ibu Mu Feng. Dalam hatinya, jika Ibu Mu Feng tidak kehilangan dia dan mimpinya, dia tidak akan terpisah dari orang tua kandungnya. Bagus. Setelah Tang Yongsheng menjawab, dia berjalan keluar dari aula bersama Tang Xinying. Dengan kepintaran Tang Yongsheng, dia secara alami menebak bahwa Tan Yun atau Mengqi yang memberitahu Xinying tentang penurunan sebelumnya. Setelah ayah dan anak perempuan meninggalkan aula,
Tang Yongsheng dan Tan Yun dan yang lainnya pergi ke penjara bersama. Tan Yun belajar dari Tan Yun bahwa itu adalah proses menyelamatkan Xingning dari alam iblis. Dinasti Tang Xunseng, penjara. Pada saat ini, seorang wanita parubaya mengenakan kemeja penjara, bersandar di sudut gelap penjara, tampak kusam, matanya tidak menentu, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa. Wanita ini adalah perawan dinasti Mu Feng di masa lalu, Liang Feiyue. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tang Yongsheng terdengar dari penjara, bagaimana rasanya dikurung selama 100 tahun. Liang Feiyue mengikuti gengsi, tetapi melihat Tang Yongsheng melangkah ke sudut penjara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tang Yongsheng, kamu iblis pembunuh, mengapa kamu masih hidup? Ya Tuhan, mengapa kamu tidak mengambil nasibmu? Liang Feiyue, yang menghina, menutup mata terhadap Tan Yun dan orang lain yang datang di belakangnya. Jelas dia tidak tahu Tang Meng. Ketika Tang Meng yang masih muda, dia meninggalkan dinasti suci Mu Feng di bawah perlindungan orang-orang kuat dari dinasti suci Mu Feng. Seperti kata pepatah, Liang Feiyue tidak bisa mengenali bahwa Tang Meng Bao normal. Dia tidak mengenal Tang Meng, tetapi Tang Meng mengenalnya. Setelah Tang Mengki mengikuti Tang Yongsheng ke penjara, dia memandang Liang Feiyue, matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Pada saat ini, Tang Yongsheng menatap Liang Feiyue dengan marah, dan berkata dengan tegas, Tuan Suci ini membunuh orang tanpa berkedip. Jika bukan karena kamu mengambil putriku dari tas dan kemudian menggunakan putriku untuk memaksaku menyerahkan Excalibur. Bahkan jika istriku merindukan penyakit putrinya, kamu tidak akan membiarkan istriku dan putriku bertemu sebelumnya, sekarat, aku akan memperlakukanmu kota kekaisaran Mu Feng akan membunuh. Liang, sudah kubilang. Pelakunya bukan Tang Yongsheng, tapi kamu dan Tuan Suci Mu Feng yang sudah meninggal. Menghadapi omelan, Liang Feiyue mencibir dan berkata, pantas. Istrimu pantas mendapatkannya, apa itu untukku? Salahkanmu karena tidak menyerahkan Excalibur. Istrimu yang membunuhmu, ketidakmampuanmu untuk menebus putrimu. Kamu pantas mendapatkannya. Terjebak. Cukup. Dengan suara nyaring, Tang Meng menamparkan wajah Liang Feiyue. Tang Mengki gemetar karena marah pada saat ini, kamu wanita beracun. Merasakan rasa sakit yang berapi-api di pipinya, Liang Feiyue gemetar ketika dia hendak mengutuk. Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita cantik di depannya sedikit akrab. Terutama mata itu, seolah-olah pernah dilihat di suatu tempat. Dalam sekejap, Liang Feiyue berseru. Putriku bermimpi. Tidak, putriku sudah mati. Tanpa menunggu kata-kata Liang Feiyue, dia dipotong oleh Tang Mengki. Iya, putrimu Mu Mengki sudah mati, dan sekarang berdiri di depanmu adalah Tang Mengki, putri musuhmu Tang Yongsheng. Ledakan, kata Tang Mengchao, seperti blockbuster, melemparkannya ke dalam pikiran Liang Feiyue, menyebabkan kepalanya bersenandung. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa bahwa mata wanita itu sedikit akrab, mungkinkah putrinya yang dibesarkan sendiri. Apakah itu kamu? Liang Feiyue menatap Tang Meng, matanya dipenuhi kerinduan dari hati. Ini aku. Tang Meng menatap Liang Feiyue dengan dingin, aku adalah bayi yang kamu curi dari klan Tangku saat itu. Mu Meng yang mengakui pencuri itu sebagai orang tuanya. Mendengar pengakuan pribadi Tang Menggu, Liang Feiyue tiba-tiba melupakan rasa sakit yang panas di wajahnya, air mata mengalir di matanya, hebat, kamu tidak mati. Tahukah kamu, Ratu mengira kamu sudah mati. Tahukah kamu betapa sedihnya Ratu adalah? Berbicara tentang Liang Feiyue, dia ingin melangkah maju dan memeluk Tang Meng. Tang Meng menamparkan Liang Feiyue, air mata ketidakpuasan mengalir di matanya, kamu bukan ibuku, jangan panggil aku mengoceh, itu membuatku mual. Tahukah kamu, sejak aku masih kecil, aku selalu berpikir bahwa ada seorang ratu yang sangat mencintaiku. Dia merawatku di mana-mana dan menganggapku sebagai permata di telapak tangan. Tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa yang disebut ibu saya adalah musuh yang membawa saya pergi dan membuat ibu kandung saya merindukan saya. Liang Feiyue, kenapa kamu begitu kejam? Kamu baru saja mencuriku dari ibu kandungku. Mengapa ibu kandungku ingin melihatku sebelum dia meninggal? Kamu tidak setuju. Aku membencimu. Aku membencimu. Aku tidak sabar untuk meminum darahmu. Mendengar ini, Liang Feiyue berlutut di depan Tang Mengki, memegangi kaki Tang Mengki, menangis, maaf. Maafkan aku salah. Aku tahu itu salah. Mengchao, Ibu Suri mencurimu ke dinasti Mu Fengsheng saat itu,
dia benar-benar mengangkatmu sebagai anak perempuan untuk dibesarkan. Ratu benar-benar memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Liang Feiyue tidak berbohong, dia memang sangat baik kepada Tang Meng, sangat baik sehingga dia menganggapnya sebagai miliknya. Ya, saya akui bahwa Anda sangat baik kepada saya. Tang Meng meneteskan air mata, tapi itu tidak bisa diubah, fakta bahwa kamu memisahkan aku dari ibu kandungku. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Setelah mendengar ini, Liang Feiyue merosot ke tanah dengan sedih. Dia melihat Tang Meng mengerang dengan air mata di matanya. Tatapan memohon membuat orang merasa simpatik. Tapi Tang Meng sama sekali tidak simpatik. Karena dia tahu bahwa jika wanita ini tidak menggantikan dirinya sendiri, kakeknya, kakek buyutnya, dan orang-orang dari klan Tang tidak akan jatuh sebagai ganti dirinya dengan mendapatkan kembali pedang dari alam iblis. Ibu kandung saya tidak akan sakit parah dan mati karena kehilangan dirinya sendiri. Semua ini disebabkan oleh Liang Feiyue, bagaimana mungkin Tang Meng dilunakkan? Saat wajah Tang Meng memerah karena marah, Tang Xinying melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Namaku Tang Xinying, yang merupakan mimpi yang kau tukarkan untukku saat itu. Katakan padaku, di mana orang tuaku?" Mendengar itu, Liang Feiyue langsung mengabaikan Tang Xinying, tatapannya tetap pada Tang Mengqi, dan dia berbisik, "Mengqi, aku bersedia meminta maaf dengan kematian. Tolong maafkan aku." Tang Meng acuh tak acuh. "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Pada saat ini, suara Tang Xinying menjadi lebih dingin, menatap Liang Feiyue. Menghadapi omelan, Liang Feiyue masih menutup telinga. Jangan bilang. Ketika Tang Xinying marah, Tan Yun menangkapnya, menggunakan murid sucinya, dan mengendalikan Liang Feiyue. "Tidak ada keraguan, katakan, di mana Anda menemukan bayi Tang Xinying? Apa identitas aslinya? Ceritakan semua yang kamu tahu." Liang Feiyue jatuh ke dalam periode kontemplasi yang panjang, sepertinya mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, Liang Feiyue tampak kusam dan berkata, "Tang Xinying adalah putri Jenderal Besar Ekspedisi Dinasti Mu Feng Seng saya. Jenderal ekspedisi bernama Tang Yuanxiao. Ketika klan Tang mengundang saya dan guru suci untuk pergi ke klan Tang untuk berpartisipasi dalam perjamuan bulan purnama klan Tang, tiba-tiba saya memikirkan masalah kehilangan paket. Saat itu, Nyonya Tang Yuanxiao melahirkan Tang Xinying, jadi saya meminta Tang Yuanxiao untuk memberikan bayi itu kepada saya. Tapi Tang Yuanxiao tidak tahu baik atau buruk, jadi dia berani menolakku. Jadi saya menempatkan dia atas tuduhan berzina dengan musuh asing, dan setelah membawa Tang Xinying pergi, saya mengobrak-abrik Tang Mansion." Mendengar ini, Tan Yun segera melegakan murid Hong Meng, karena dia menemukan bahwa wajah Tang Xinying pucat dan menakutkan. "Kamu sama sekali bukan manusia, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Tang Xinying mengutuk, cemberut darahnya. Untuk Tang Xinying, seberapa kejam ini? Kata-kata Liang Feiyue benar-benar menghancurkan keinginan dan kerinduan Tang Xinying agar orang tuanya hidup, kejam dan kejam. Pompa, dia mengorbankan pedang terbang dan memotong lengan kanan Liang Feiyue dengan cahaya berdarah. "Ah!" Liang Feiyue meratap seperti babi, "Tang Xinying, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya katakan, Anda adalah putri Jenderal Tang di dinasti Mu Feng Seng saya. Setelah ayahmu meninggal di medan perang, saya." Mulut Tang Xinying dipenuhi darah, "Aku ingin berdalih ketika aku mati, aku akan membunuhmu." "Xinying, tunggu." Pada saat ini, Tang Meng berbicara tiba-tiba. "Meng Chao, aku tahu kamu tidak akan hanya melihat seseorang membunuhku, kan?" Liang Feiyue menangis seolah meraih sedotan. "Tidak." Tang Meng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan menatap Tang Xinying, "Dia pantas mendapatkan 1 juta kematian, tapi aku tidak ingin melihatnya mati. Kamu bisa membunuhnya setelah aku pergi." Setelah itu, Tang Meng berhenti menatap Liang Feiyue lagi, berbalik dan meninggalkan penjara. "Bah! Selamatkan aku." Tang Meng mendengarkan suara putus asa di belakangnya, tanpa sadar air mata mengaburkan pandangannya. Dia membenci Liang Feiyue. Itu benar. Dia ingin membunuhnya, tetapi dia masih merasa sedih ketika dia berpikir bahwa dia akan mati. Non-vegetasi, latihan yang kejam menjadi sempurna. Meskipun dia adalah musuh, bagaimanapun juga, dialah yang menemani masa kecilnya. Dalam ingatan, dia sangat baik pada dirinya sendiri. Setelah Tang Mengqi pergi, Tan Yun meminta Tang Yongsheng dan para gadis untuk pergi lebih dulu, sementara dia tinggal untuk menemani Tang Xinying. Tang Xinying sangat marah,
dan setelah memegang pedang untuk mengeksekusi Liang Feiyueling, dia berjongkok tak berdaya di tanah dengan tangan di lengannya dan menangis. Mengetahui identitas orang tuanya hari ini, dia mendengar kabar buruk tentang keluarga orang tuanya, dan kesedihannya bisa dibayangkan. Tan Yun berjongkok dengan tenang, memegang Tang Xinying di tangannya. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying mungkin lelah menangis, dia berhenti menangis, mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menangis, "Saya ingin pergi ke Tang Mansion untuk melihat dan menjadi seperti keluarga saya." Bagus. Setelah Tan Yun menjawab, dia menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajah Tang Xinying. Dia memegang tangannya dan meninggalkan penjara, dan mengetahui dari Tang Yongsheng bahwa bekas situs Tang Mansion berada di kota berjasa, yang sekarang 8.000 mil sebelah barat kota Kekaisaran Tang Xun. Dan sekarang seorang jenderal dinasti Tang Xun Sheng tinggal di sana. Setelah mengetahui berita itu, Tang Yongsheng secara pribadi memimpin, mengemudikan perahu roh dan membawa Tan Yun dan yang lainnya ke City of Merit, dan terbang di depan sebuah rumah besar yang megah. Kata, "Istana Kerajaan," terukir pada plakat di atas gerbang. Budak yang menjaga gerbang segera membungkuk untuk menyembah ketika Tang Yongsheng dan yang lainnya tiba. Jenderal Wang, yang datang setelah mendengar berita itu, memimpin pemilik mansion dan membungkuk kepada Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Mengqi, dan Tang Xinying. Setelah Tang Yongsheng meminta Jenderal Wang untuk berdiri, dia berkata tanpa marah, "Jenderal Wang segera membawa keluarga dan budak rumah tangga Anda untuk pindah dari rumah besar ini. Tuan Suci ini mengizinkan Anda untuk membangun kembali rumah besar lain. Adapun rumah besar ini, 10 putri suka itu. Mulai sekarang itu milik 10 putri." Sejak saat itu, Jenderal Wang pindah dari mansion bersama keluarga dan mansionnya. Selama 3 tahun berikutnya, Tan Yun dan Tang Xinying, Meng Ying, Su Bing, Xi Yao, Xianer, Yuqin, Ziyan, Ruoxi, dan Qing Cheng telah tinggal di sini. Dengan air mata di matanya, Tang Xinying secara pribadi membuat sebuah plakat yang diukir dengan Tang Mansion dan menggantungnya di atas gerbang. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Xinying sering berjalan sendirian di paviliun dan paviliun, merasakan jejak kaki orang tua dan kerabatnya selama hidupnya. Setelah 3 tahun penyembuhan, patah hati Tang Xinying akhirnya sembuh. Pada saat ini, Tang Xinying, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari rumah Tang, dan dia menutup pintu rumah itu sendiri. "Ayah, Ibu, dan semua roh heroik Tang Mansionku, aku mencintaimu." Setelah Tang Xinying berteriak tanpa suara, dia dan Tan Yun dan yang lainnya melewati susunan teleportasi kota Kekaisaran Tang Xun dan pertama kali tiba di ranah rahasia Huangfu. Setelah itu, dia mencapai alam rahasia tanpa batas melalui arah teleportasi dari alam rahasia Huangfu. Pada saat yang sama, di luar lembah tanpa batas di luar rahasia tanpa batas, ada awan besar di langit dari kejauhan. Ketika Anda memperbesar, Anda akan terkejut menemukan, di mana awan gelap itu. Itu kepala hitam besar. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 10 miliar orang. Di antara mereka, jumlah biksu alam jiwa ilahi mencapai 9 miliar, dan biksu alam jiwa suci 900 juta. 100 juta sisanya termasuk Soul Vein, Divine Vein, God Realm, dan teritori Embryo State, serta ribuan Huangfu Shengzong yang sudah berada di Feathering State, serta anggota tingkat tinggi dari pasukan afiliasi Huangfu Shengzong. 3 tahun lalu, Tan Yun hanya memerintahkan Huangfu mendengarkan angin dan kesinyi untuk mengumpulkan para biksu di atas alam pemurnian jiwa dari daratan Huangfu, tanpa mengatakan apa-apa. Sekarang puluhan miliar pembudidaya berdiri di udara, bingung. "Kamu bilang Master Sekte Tua, apa artinya memanggil kita bersama?" "Saya tidak tahu. Selain itu, Master Sekte Tua memanggil saya untuk menunggu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menunggu. Saya telah hidup selama ribuan tahun. Saya hanya tahu bahwa Sekte Api-Api Merah kami telah menjadi afiliasi dari Huangfu Shen Sekte, tapi kami belum merasa terhormat untuk melihat Master Sekte lama." "Iya, aku belum pernah melihat orang tua itu. Bukankah begitu? Aku akan melihat tuan tua yang legendaris." Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Wanita dalam berbagai kostum di kerumunan juga berbicara tentang, "Hehe, tahukah kamu? Tapi aku mendengar bahwa ketua sekte lama kita tampan dan menawan. Aku telah mengaguminya sejak lama. Jika tuan sekte lama dapat melihatku lebih lama lagi, aku akan pingsan dengan gembira. Saya dapat dianggap sebagai kecantikan pertama dari sekte peri misti kami."
Saya benar-benar ingin memiliki cinta yang kuat dengan Tuan Tua. Ayo, kakak senior Jiang. Kamu cantik, tetapi apakah kamu belum pernah mendengarnya? Tunangan Tuan Tua, yang mana yang bukan kecantikan tiada taraf, akankah Tuan Tua menjagamu? Hei, hei, apa maksudmu? Bukankah itu salah? Pada saat ini, seorang wanita di Xingyi dari Xiao Jiabiu melihat dua keindahan dari Sekte Abadi berkabut di depannya, dan berkata, kakak perempuan, tolong berhenti bertengkar. Selain itu, karena mereka adalah tuan tua, mereka mungkin sudah berusia 70-an dan 80-an. Tidakkah menurutmu tuan tua itu sudah tua? Tiba-tiba, sebuah suara nyaring bergema di langit, apakah Master Sekte Lama selalu menjadi tua? Detik berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah putih, membawanya dan Su Bing dan beberapa wanita keluar dari voli dari lembah tak berujung seperti ngarai, dan melayang di depan wanita di Qingyi. Tan Yun menatap wanita di depannya dengan senyum menawan di bibirnya. Kamu, siapa kamu? Wanita Xingyi berpura-pura berani. Aku adalah Master Sekte Tan Yun tua yang diperkirakan berusia 7 atau 80 tahun di mulutmu. Tan Yun tersenyum. Ah, wanita di Qingyi Xiao Jiabiu tidak langsung berlutut, tetapi berseru, wow. Tuan Sekte Tua, kamu sangat tampan. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Para wanita Sen Subing memandang Tan Yun sambil menyeringai, diam-diam mengatakan bahwa pesona Tan Yun benar-benar cukup besar. Pada saat ini, salah satu pemimpin pasukan melangkah ke kehampaan dan berteriak, bawahan menghormati Tuan Tua. Bawahan menghormati Tuan Tua. Murid itu mengetuk Tuan Tua. Pasukan puluhan miliar pembudidaya berlutut dari langit yang luas, berteriak serempak untuk membentuk gelombang suara yang bergulir, membuat tepi luar perairan magis tak berujung di kejauhan memicu gelombang besar, cukup mengejutkan. Tidak ada hadiah. Setelah Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri, ekspresi mereka tiba-tiba, dan dia menunjukkan kesadaran spiritualnya yang meliputi pasukan puluhan miliar pembudidaya. Segera, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Untuk memanggilmu menunggu hari ini, hanya ada satu tujuan. Semua orang tahu bahwa sejak zaman kuno, monster-monster di wilayah iblis telah pergi ke wilayah manusia untuk membunuh dan melahap manusia. Monster-monster itu adalah spesies yang keji. Lebih dari 4 tahun yang lalu, saya memimpin orang untuk membunuh semua binatang iblis ke-9 dan ke-10 di alam iblis. Dan kemudian, orang kuat di alam bulu kaisar Huangfu Shengzong akan membawamu ke alam iblis dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Hewan jahat yang memakan manusia akan dimusnahkan. Begitu Tan Yun mengatakan ini, pasukan puluhan miliar pembudidaya benar-benar mendidih. Tuan Sekte Tua telah melenyapkan binatang urutan ke-9 dan ke-10 di alam iblis, yang benar-benar hebat. Ya, dengan cara ini, di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik Federing Realm Sekte kami terikat untuk menghancurkan alam iblis dan membunuh semua binatang tidak manusiawi ini. Petik 2 petik 2. Suara kegembiraan, dan kegembiraan terdengar di telinga Tan Yun. Setelah Tan Yun menenangkan mereka, dia berkata, kamu ingat, jumlah monster di alam iblis sangat besar, dan kali ini dalam proses menghancurkan alam iblis, pasti akan ada korban di antara kalian. Untuk mengurangi korban, kamu harus mematuhi perintah tingkat tinggi Kaisar Huangfu Shengzong Federing Realm, mengerti? Semua orang berkata serempak, dimengerti. Oke. Tan Yun mengangguk puas, dan dengan keras menyemangati, puluhan miliar kultivator daratan Huangfu saya berkumpul bersama. Menyerang dunia iblis adalah prestasi bagi orang-orang. Ini adalah tindakan yang benar untuk kepentingan generasi mendatang. Aku akan menunggu kemenanganmu kembali di pegunungan hukuman surgawi. Hari ketika kamu kembali dengan penuh kemenangan akan menjadi hari pernikahan Tan Yunku. Pada saat itu, pernikahan akan membuatmu tidak mabuk untuk kembali. Mendengar ini, para wanita di belakang Tan Yun menunjukkan kebahagiaan yang tak terbendung di wajah mereka yang menakjubkan. Dan pasukan puluhan miliar mendidih. Pada saat ini, Tan Yun naik ke udara, tergantung di langit. Dia perlahan menunjukkan jari dan menunjuk ke arah alam iblis. Matanya mengungkapkan arti dari melihat segalanya, dan nada suaranya juga mengungkapkan rasa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Setelah makan, keluar, kirim. Selanjutnya, di bawah perintah Tuoba Yingying dan Su Yu, level tinggi di depan puluhan miliar pembudidaya mengorbankan perahu roh mereka, membawa puluhan miliar pembudidaya, dan dengan cepat melintasi laut setan janji ke alam setan. Dan pergi.
Pasukan pembudidaya yang menghancurkan alam iblis kali ini dipimpin oleh Su Yu, dan Tuo Baiying, yang berada di alam eklosion Dzogchen, bertanggung jawab untuk melindunginya. Pada saat ini, Tan Yun melihat kembali ke para wanita dan berkata, dengan kecepatan perahu roh artefak suci, akan dibutuhkan 3 tahun bagi pasukan puluhan miliar pembudidaya untuk mencapai alam iblis. Karena wilayah yang luas dari alam iblis, dibutuhkan setidaknya 5 tahun jika kamu ingin memusnahkan semua monster. 11 tahun telah berlalu saat mereka kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Dari kata-kata Tan Yun dan di sini, cahaya dingin muncul di pupil bintang, sekarang Keratua, lelaki besar, iblis, dan Raja Beruang Tian Luolong telah memasuki tahap ke-10 dari periode bencana. Kecepatan terbang orang besar sebanding dengan kapal abadi terbaik. Pada kecepatannya, ia dapat mencapai domain hewan hingga 10 tahun. Sudah lebih dari 60 tahun sejak kami membunuh tuan muda dari wilayah binatang, Gourmet. Jika tidak ada yang lain, penguasa wilayah binatang telah memimpin pasukan monster dan terbang selama lebih dari 60 tahun dalam perjalanan ke surgawi. Pegunungan hukuman. Dengan kecepatannya, kemungkinan besar akan tiba dalam 30 tahun. Kalau begitu kita akan pergi untuk mencegat di jalan. Dengan mengatakan itu, Tan Yun mengeluarkan slip giok peta pegunungan Tianpu dari cincin Qian Kun Tan Yun. Slip giok ini diperoleh oleh Tan Yun dari Tang Yongsheng. Setelah Tan Yun dan gadis-gadis memasuki slip batu giok di peta, mereka berkata, Tuan dari Bisland, untuk membalaskan dendam putranya sesegera mungkin, dia akan memilih jarak lurus di langit dan datang ke pegunungan, dari hukuman. Artinya, itu pasti akan melewati tempat perlindungan api yang menyala-nyala. Dengan kecepatan orang besar, dibutuhkan 4 tahun untuk mencapai area terlarang umat manusia di Sanctuary of Fire. Kebetulan kita mencegat dan membunuh mereka di sini, dan kemudian saya akan pergi ke Suaka Api untuk mencari api. Kalau begitu kembali ke pegunungan Tianpu untuk menikah. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pagoda suci Linglong, membiarkan Tang Xinying memasuki kultivasi tingkat ke-12. Biarkan Gongsun Ruoxi, Su Bing, Yukin, Xi Yao, Xianer, Ziyan, dan Qing Cheng memasuki menara suci mereka untuk mundur. Setelah itu, Tan Yun memanggil naga emas dan singa di lantai 10 menara suci Linglong. Naga emas dan singa sekarang setinggi 1.500 kaki. Ia membawa Tan Yun dan mengepakkan sayap emas yang menutupi langit dan matahari, seperti kilat besar yang melintasi lautan awan yang luas dengan kecepatan. Tan Yun memasuki retret di menara suci Linglong, berjuang untuk kesempatan untuk menyentuh kemunculan dan naik sesegera mungkin. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Pasukan puluhan miliar pembudidaya, yang dipimpin oleh Su Yu dan Tuo Baiying, memasuki alam iblis. Pembantaian semua makhluk di alam iblis. Gunung-gunung dan sungai-sungai di alam iblis penuh dengan mayat berbagai monster. Darah binatang buas, mengalir di aliran gunung, menyatu menjadi sungai, mewarnai sungai menjadi merah, mewarnai danau menjadi merah. Di hutan, gunung, ngarai megah, dan tanah terlantar, Anda dapat melihat mayat monster di mana-mana. Pada saat yang sama, seorang biarawan terkenal jatuh dan mati di tangan binatang buas. Pembunuhan yang adil berlanjut hari demi hari, dan pasukan puluhan miliar pembudidaya memulai pembunuhan tanpa akhir pada monster. Pertempuran beralih ke bintang-bintang, dan matahari dan bulan bergantian. 1 tahun kemudian, pembantaian di alam iblis berlanjut. Seperti yang diharapkan Tan Yun, dibutuhkan setidaknya 4 tahun bagi puluhan miliar pasukan untuk benar-benar memusnahkan monster di alam iblis. Pada saat yang sama, naga emas dan singa masih terbang di langit yang luas. Hari ini, Shen Subing, Tang Menggu, Sue Ziyan, Tantai Xianer, Namong Yukin, Si Hong Xiao, dalam 4 tahun, telah menemukan peluang untuk muncul dan melonjak, dan berhenti berlatih. Itu berarti bahwa wilayah mereka telah mencapai batas alam fana. Feng Qingcheng telah memasuki alam eklosion tingkat ke-9, Gongsun Ruoxi telah memasuki alam eklosion of Great Perfection, dan Tang Xinying kini telah memasuki alam eklosion tingkat ke-9. Su Bing, Meng Yao, Yukin, Xi Yao, Xianer, dan Ziyan meninggalkan pagoda suci dan berdiri di belakang naga emas dan singa, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kera iblis di lantai 11 pagoda suci Linglong menyentuh kesempatan untuk muncul dan terbang keluar dari pagoda suci Linglong. Setelah memberi hormat kepada para wanita Shen Subing, dia mengangkat kakinya dan berbaring di punggung naga emas dan singa dewa.
Gu menyenandungkan nada yang tidak menyenangkan membuat Putri Sen Subing terdiam. Tan Yun di lantai 10 pagoda suci Linglong, sejak setahun yang lalu di luar waktu, telah menyentuh kesempatan untuk muncul dan naik. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila, dahinya ditutupi dengan butiran besar keringat, dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat, terlihat sangat berat. Keluar, Tan Yun mendengus, dan jika dia bisa melihat ke dalam kolam spiritualnya, dia akan terkejut menemukan bahwa jantung keagungan seukuran kepalan tangan yang mengambang di tengah kolam spiritualnya benar-benar berdengung dan bergetar. Keluar, Tan Yun berteriak dengan fitur wajah bengkok di dahinya. Seolah menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Memang, karena dia secara paksa mengorbankan jantung Hongmeng dari tubuhnya saat ini. Alasan kekuatan itu adalah karena dia tahu bahwa hanya setelah dia naik ke alam abadi dan menelan Yuan abadi, dia bisa mengorbankan hati yang agung. Dan sekarang dia menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tujuan menawarkan jantung harmoni dari kolam roh adalah untuk membuka jantung harmoni dengan 11 jenis kekuatan harmoni, membuka penghalang antara dunia luar dan dunia luar. Jantung harmoni. Jantung Hongmeng adalah dasar dari alam Dewa Hongmeng. Selama Tan Yun dapat mengorbankan hati Hongmeng dan membuka pintu Hongmeng di jantung Hongmeng, dia dapat membiarkan beberapa wanita memasuki dunia Hongmeng di jantung Hongmeng. Seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, arti membawa semua orang untuk naik adalah membiarkan semua orang memasuki jantung Hongmeng, dan kemudian memasukkan hati Hongmeng ke dalam kolam spiritual, dan membawa semua orang untuk naik. Jantung Hongmeng adalah dasar dari alam Dewa Hongmeng hari ini. Ada begitu banyak hal indah, sangat jelas dalam beberapa kata. Terharu. Ketika 7 lubang Tan Yun berdarah karena rasa sakit, jantung Hongmeng akhirnya terbang keluar dari kolam spiritual, melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, dan menggantung di depan Tan Yun. Hahaha, ahahaha. Akhirnya sampai juga. Tan Yun mengeluarkan raungan kegembiraan yang panjang, kekuatan harmoni Heavenly Dao dikumpulkan. Tiba-tiba, 11 jenis kekuatan surgawi seperti emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, dimuntahkan dari tubuh, dan bergabung dalam kehampaan menjadi untaian kekuatan-kekuatan surgawi. Su, Ho, Tan Yun duduk bersila, tangan kirinya berubah menjadi jari pedang, dan dia menggunakan jari pedang sebagai pena untuk menari dengan kecepatan tinggi dari kekosongan. Tiba-tiba, untaian kekuatan kosmos surgawi seperti sutra, menggeliat dari kehampaan dalam lintasan misterius, membentuk sebuah bangunan. Gerbang besar jempol besar, pergi dengan. Dalam pikiran Tan Yun, gerbang Hongmeng yang dibentuk oleh kekuatan Dao surgawi Hongmeng tercetak di hati Hongmeng, seperti sulaman, tetapi juga seperti merek yang tercetak di atasnya yang tidak dapat dihapus. Membuka. Tan Yun mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba, pintu Hongmeng di jantung Hongmeng terbuka secara ajaib. Melihat keluar dari saku pintu Hongmeng, Anda akan menemukan bahwa ada dunia Hongmeng yang luas di dalamnya. Setelah itu, Tan Yun menyeka darah dari wajahnya, membuka gerbang, dan berkata kepada para wanita, "Kamu masuk, aku akan membawamu ke suatu tempat." Subing dan beberapa wanita bergegas ke menara dengan kebingungan. Hah! Bola berbentuk berlian yang indah. Tante Xianer memandang hati Hongmeng yang melayang di depan Tan Yun dan berkata dengan gembira. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian, Yukin, Meng Ying, dan Xiao. Hanya Sen Subing yang melebarkan matanya yang indah, dan berkata dengan sangat gembira, "Tan Yun, bagaimana mungkin hati dari alam Dewa Hongmeng kami ada di tanganmu?" Sen Subing tahu bahwa ada 3 harta karun besar di alam semesta yang luas, yaitu Heart of Hongmeng, Heart of Origin, dan Heart of Chaos. 3 harta karun besar adalah dasar dari 3 alam dewa, dan ketika sumber primordial tertinggi dan tertinggi kekacauan ingin membunuh tertinggi Hongmeng, tujuan sebenarnya bukanlah untuk mengingini sumber daya kultivasi alam dewa Hongmeng, tetapi untuk hati Hongmeng. Karena ketiga harta itu terkait dengan koeksistensi dan kematian alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun tertawa malu, 2 makhluk tertinggi mengira mereka dapat menemukan hati Hongmeng dengan membunuhku. Sungguh lelucon, bagaimana aku bisa membiarkan mereka dengan mudah menemukan hal yang begitu penting di masa lalu. Segera, Tan Yun memberitahu Sen Subing tentang secercah pemikiran ilahinya sendiri yang datang ke benua Huangfu untuk menemukan dirinya dengan hati yang agung. Kakak ipar, apa gunanya hati yang agung ini? Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran.
Ini sangat berguna. Saya tidak akan bisa memberitahu Anda dengan jelas untuk sementara waktu. Saya akan berbicara dengan Anda dengan hati-hati nanti. Tan Yun tersenyum dan berkata, tutup matamu dan aku akan membawamu ke tempat yang seperti mimpi. Setelah para wanita menjawab, mereka memejamkan mata. Mulailah. Dalam pikiran Tan Yun, tiba-tiba, gerbang Hongmeng di hati Hongmeng meledak dengan tirai cahaya Hongmeng yang menutupi para wanita. Setelah beberapa wanita merasa pusing, tubuh mereka jatuh di bawah kehampaan. Suara Tan Yunzi terdengar dari telinga para wanita, kamu bisa membuka matamu. Setelah para wanita membuka mata, mereka segera menghentikan sosok yang jatuh dan berdiri di udara. Setelah menyaksikan dunia Hongmeng yang luas dan tak terbatas di mana-mana, selain Sen Subing, beberapa wanita terkejut dan bertanya pada Tan Yun, di mana ini? Tentu saja itu ada di jantung Hongmeng. Tan Yun tersenyum. Sue Zian memutar matanya, mengatupkan mulut kecilnya dengan kegembiraan, dan bergumam, tambalan abu-abu ini, dan apa yang harus dikatakan seperti mimpi, itu benar-benar membosankan. Ah, Sister Tang, mengapa kamu mencubitku? Sue Zian merasa pinggangnya dijepit oleh Tang Meng, dan dia berkata kesakitan, awalnya, gelap dan udaranya tidak mengalir. Jika orang tinggal di sini, cepat atau lambat tercekik. Adegan ini menghibur para gadis. Tan Yun membentak mulutnya dengan tajam dan menatap para wanita dan berkata, berikutnya adalah waktu untuk menyaksikan keajaiban. Meskipun Sen Subing adalah istri Tan Yun di masa lalu, dia tidak tahu ruang dalam hati Hongmeng. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu, sama seperti semua gadis. Namun, ketika adegan berikutnya terlihat oleh para wanita, mereka terkejut. Dan benar-benar merasakan apa yang seperti mimpi. Tapi melihat Tan Yun Ki Yuxuan, berkata dengan keras. Kekuatan 5 elemen menyebarkan dunia. Kekuatan angin dan guntur telah menjadi angin. Kekuatan waktu dan ruang menentukan alam semesta. Kekuatan kematian tidak terlihat. Kekuatan cahaya memelihara segalanya. Awal alam semesta sudah di depan mata. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, dari tubuhnya seperti gelombang yang tak terlihat, menyapu seluruh dari kekosongan Hongmeng, menelan kehampaan 100 mil. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng yang awalnya kabur menjadi jelas, dan saat bernafas, kekosongan Hongmeng, yang berada 100 li di sekitar gadis-gadis itu, menjadi jernih dan transparan, sejelas kehampaan dunia luar. Adegan selanjutnya adalah proses pembentukan di bawah perpaduan 11 atribut. Kamu optimis tentang itu? Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, suaranya jatuh, dan di mata gadis-gadis yang terbuka lebar, kekuatan tanah coklat muncul di kehampaan di bawah kaki mereka, dan segera, kekuatan bumi perlahan-lahan menelurkan bumi. Itu benar, itu adalah tanah kekosongan yang mengambang. Bumi dengan cepat bergerak, dan dalam waktu singkat, itu mencapai radius 100 mil, membuat gadis-gadis itu tampak berdiri di tanah murni yang tergantung di langit. Segera setelah itu, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di bawah pemikiran Tan Yun, 5 elemen yang kuat melonjak dari tanah murni dengan radius 100 li. Terselubung dalam nafas kekuatan 5 elemen, di tanah di sekitar mereka, tata letak paviliun yang sempurna naik dari tanah. Segera sebuah paviliun terbentuk di tanah. Di antara masing-masing paviliun adalah imajiner, dan bunga, tanaman, dan pohon dibor dengan indah dari tanah, membuat seluruh rumah penuh vitalitas dan tanaman hijau. Ini, Namong Yukin adalah orang pertama yang merasakan sesuatu. Dia melayang ke langit, tergantung di kekosongan 1000 zang, melihat ke bawah, tetapi melihat rumah besar di bawah, itu persis sama dengan rumah Tan yang hancur di kota suci Mochizuki. Jika ada perbedaan, ini adalah rumah Tan ini, yang 10 kali lebih besar dari rumah Tan tempat kota suci bulan purnama dihancurkan. Namong Yukin dengan gembira berteriak, saudari, datang dan lihatlah. Tata letak ini persis sama dengan rumah Tan tempat kota suci Mochizuki dihancurkan. Para wanita mendengar kata-kata itu, rok mereka terbang ke atas ke dalam kehampaan dan melihat ke bawah. Ketika mereka menemukan bahwa mereka persis sama, mereka semua senang. Wah, sangat indah. Sue Zian menatap mata Tan Yun, dipenuhi dengan bintang-bintang kecil yang dia kagumi. Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Apakah Tan Mansion ini membiarkan kita hidup di masa depan? Tan Yun tersenyum dan berkata, tentu saja, setelah aku menikahi Su Bing dan yang lainnya, rumah Tan di sini akan menjadi rumah baruku.
Setelah mendengar ini, para wanita sangat senang. Mata Suezian dipenuhi dengan kesedihan yang tidak terlihat, dan dia kembali normal. Namun, apa yang membuat para wanita merasa benar-benar seperti mimpi, tidak terbayangkan, dan dapat dimengerti masih akan datang. Selanjutnya, adegan yang terjadi membuat para gadis semakin bersemangat. Karena, ketika guntur dan kilat menghantam langit dari ketinggian 100 mil, awan-awan muncul, menutupi langit di atas Mansion Tan, yang jaraknya 100 mil. Segera, awan terhubung ke lautan awan yang bergerak. Dan langit telah berubah dari jernih menjadi biru seperti laut, yang benar-benar indah. Itu sangat indah. Tante Sianer menatap langit yang bersih dengan ekspresi panik, dengan senyum memikat di wajahnya yang menakjubkan. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing dan beberapa wanita. Ketika gadis-gadis itu bersukacita, kekuatan waktu dan ruang bergabung bersama, dan setelah membentuk kekuatan ruang dan waktu, rumah Tan dipenuhi dengan radius ratusan mil. Segera setelah itu, kekuatan waktu dan ruang berubah menjadi tirai cahaya transparan dengan diameter 200 mil, menghalangi dunia Hongmeng, menyelimuti rumah Tan, dan juga menyelimuti langit biru dan awan putih dalam radius 100 mil. Ini adalah kekuatan waktu dan ruang untuk mengatur alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan cahaya di langit dengan cepat mengembun menjadi garis luar matahari. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, kekuatan 10 atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian, meluncur keluar dari tubuh Tan Yun, berubah menjadi 10 sinar cahaya, bergegas ke langit dan melesat ke langit. Dalam siluet matahari. Kemudian, garis besar secara bertahap berubah dari virtual ke nyata, dan setelah beberapa saat, matahari asli terbentuk, menerangi yang kosong. Pada saat ini, Tan Yun tampak lelah, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan 11 atribut, mengisi bumi dan kekosongan dengan radius 100 mil. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan 11 atribut tidak aktif, dia menyeka keringat dari dahinya dan tersenyum, "Kamu sudah selesai." Sue Zian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, ini agak kecil, hanya radius 100 mil jauhnya. Kamu bisa membuat dunia lebih besar. Ini hampir sama untuk turunan tak terbatas." Mendengar ini, garis hitam muncul di dahi Tan Yun, dan dia tiba-tiba menarik sudut mulutnya, berkata, "Dengan keadaanku saat ini, aku hanya bisa membuka dunia sejauh 100 mil. Dunia yang berjarak ratusan mil ini adalah pusat dari dunia Hongmeng ini. Saat ranah saya meningkat di masa depan, dunia ini akan terus berkembang." Namong Yukin tersenyum dan berkata, "Benarkah? Hebat." Pada saat ini, si Hong Xiao menatap matanya yang indah, "Tan Yun, dengan matahari, bisakah ada bintang dan bulan?" "Tentu saja." Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum, "Saya telah menyesuaikan waktu di dunia Hongmeng agar konsisten dengan waktu di luar. Dengan cara ini, setelah Anda masuk dan kemudian keluar, Anda tidak akan bertentangan dengan waktu di luar. Ketika dunia luar gelap, di sini juga akan gelap, apakah itu langit yang penuh bintang, matahari dan bulan, semuanya ada di sini. Selanjutnya, dunia Hongmeng itu unik. Apakah itu perubahan mendadak atau kombinasi guntur dan kilat, itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Secara keseluruhan, ini adalah dunia baru, dan saya menamakannya dunia Hongmeng." Setelah mendengar ini, Tang Meng dengan penasaran bertanya, "Tan Yun, seberapa besar dunia Hongmeng ini?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ini tidak terlalu besar sekarang, hanya radius 90 juta mil, tetapi karena wilayah saya terus meningkat, itu akan menjadi lebih luas dan lebih luas." Setelah mendengar kata-kata itu, para wanita itu mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Pada saat ini, Tan Yun berkata, "Alam Flame Saint akan tiba, ayo keluar." Selanjutnya, Tan Yun dan para gadis terbang keluar dari jantung Hongmeng. Datang. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, hati Hongmeng berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah mengambil di tengah kolam spiritualnya, Tan Yun memberitahu para wanita bahwa apa yang dia sebut membawa mereka naik adalah membiarkan mereka tinggal di jantung Hongmeng, dan dia sendiri berbulu dan naik ke dunia peri. Dengan cara ini, peri yang disensor tidak dapat menemukan keberadaan penyelundupan wanita ke dunia peri. "Tan Yun, kenapa kita harus menyelundupkan, bukannya terbang?" Tante Sianer bertanya dengan bingung. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing menjelaskan sambil tersenyum, "Dunia abadi itu luas, dan ada ratusan tempat penyensoran untuk makhluk abadi.
Setelah kami muncul, kami langsung ditugaskan ke ratusan tempat penyensoran, yang masing-masing adalah tempat penyensoran, sangat jauh. Tujuan Tan Yun melakukan ini adalah untuk membuat kita semua bersama, jika tidak, akan sulit untuk menemukan satu sama lain jika kita tersebar di dunia peri. Setelah Sen Subing selesai menjelaskan, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas menyapu wajahnya. Tan Yun dan yang lainnya melepaskan indera spiritual mereka, terselubung di depan, dan menemukan melalui indera spiritual bahwa di depan, 90 juta mil jauhnya adalah gunung berapi yang bergulir. Yang terkecil ada yang setinggi puluhan ribu meter, bahkan ada yang mencapai jutaan meter. Gunung berapi menyajikan warna magma, yang cukup menakjubkan. Tempat ini adalah tempat terlarang bagi umat manusia, tempat perlindungan api. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya berada 90 juta mil jauhnya dari tepi Fire Sanctuary, mereka semua merasakan gelombang panas, yang menunjukkan bahwa suhu Fire Sanctuary tinggi. Berdiri di belakang naga emas dan singa, Tan Yun berkedip dengan cahaya keemasan di matanya, dan bermeditasi, menurut perhitungan waktu, dalam 3 tahun, pasukan wilayah binatang akan melewati suaka api. Setelah kami tiba di tempat perlindungan api yang menyala-nyala, saya pergi ke kedalaman tempat kudus untuk mencari api. Subing, Anda akan menyebar dalam garis lurus setiap 100 juta mil di kehampaan. Jika Anda menemukan pasukan monster, ceritakan satu sama lain dengan akal rohanimu. Kalau begitu kita akan menghancurkan pasukan monster. Setelah instruksi, Tan Yun mengendarai naga emas dan singa dan terbang 90 juta mil ke depan. Setelah mencapai tepi tempat perlindungan api yang menyala-nyala, Tan Yun memanggil iblis di menara Linglong Sein dan 8 raja. Di antara binatang buas, sekarang hanya kera iblis pembunuh surga yang menyentuh peluang kemunculan dan kenaikan. Pria besar, iblis, dan Raja Beruang Tian Luolong sudah berada di tahap ke-10 melintasi malapetaka. Selain Raja Tian Luolong Kiong, 7 raja lainnya juga telah memasuki tahap ke-10 kedewasaan dalam latihan mereka sebelumnya. Setelah Tan Yun membiarkan 11 binatang buas dan gadis-gadis berserakan di langit di luar tempat perlindungan api berjarak 100 juta li, dia melakukan tendangan voli ke tempat perlindungan api yang luas. Tan Yun mengetahui dari slip batu giok di peta bahwa pegunungan di wilayah api suci menempati 3 miliar li. Dahulu kala, Tan Yun telah mengetahui bahwa monster tingkat 10 yang kuat tinggal di Saint Realm of Fire. Tan Yun dengan cepat melakukan tendangan voli melalui gunung berapi yang menjulang tinggi dan terbang menuju kedalaman tempat perlindungan api yang menyala-nyala. Kecepatannya saat ini telah mencapai 350 juta li per hari, yang sedikit lebih cepat daripada Biksu Dzogchen Rana Eklosion biasa. Waktu semakin dekat ke pusat tempat perlindungan api yang menyala-nyala, semakin tinggi suhunya, dan suhu yang sangat kuat telah memecahkan kekosongan. Meski begitu, Tan Yun, yang memiliki api Great Meng Meng, tidak bisa merasakan suhu tinggi sama sekali, dan dia masih terbang melintasi langit di antara gunung berapi yang mengaburkan langit. 4 hari kemudian, manusia yang rendah hati, kamu sangat berani untuk masuk ke alam dewa. Ketika Tan Yun hendak terbang ke area tengah Flame Sanctuary, tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari pegunungan di bawah. Mengikuti gengsi, murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat seekor burung api raksasa dengan ukuran 1000 kaki, mengepakkan sepasang sayap api yang melindungi langit dari matahari, naik ke langit dari lautan api di antara pegunungan, melayang di atasnya. Menjauh. Ini adalah burung raksasa berwarna-warni dengan kepala seperti ayam dan leher seperti ular. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa ini adalah burung suci dari bencana penyeberangan tingkat 10, Phoenix yang menyala-nyala. Itu juga bisa disebut Phoenix. Flame God Phoenix, aku di sini bukan untuk membalas dendam denganmu. Tan Yun berdiri dengan tangan di langit, terlihat buruk, namun, sebaiknya kamu membersihkan mulutmu, kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkanmu, juga padamkan tempat perlindungan apimu yang mengamuk. Phoenix Dewa Api menatap Tan Yun, seolah-olah dia mendengar lelucon besar, hehehe, nada yang besar, manusia. Apakah kamu tahu identitas dewa itu? Dewa itu mungkin juga memberitahumu bahwa dewa itu adalah penguasa domain dari suaka api yang menyala-nyala. Dengan kekuatan dewa, Anda dapat dengan mudah membunuh ratusan dari Anda pembudidaya kesempurnaan besar alam eklosion. Dewa memiliki kebajikan hidup yang baik, dan dewa tidak ingin membunuh lebih banyak. Juga, suaka api kami cukup jauh dari tempat tinggal manusia di daratan Anda. Sejak zaman kuno,
manusia dan suaka api kami selalu menyimpannya, air di sungai. Dewa tidak ingin membunuh, selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, Dewa akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, tanpa menunggu Dewa Api Feng berbicara, dia disela oleh Tan Yun dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Oke, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan padamu, di tempat sucimu yang mengamuk, apakah ada sejenis api dengan atribut api? Mendengar ini, Dewa Api Phoenix tersenyum marah. Dewa ini mengerti, kamu manusia yang rendah hati, beraninya kamu mengenai ide api dari Dewa Suaka Api ini. Dewa memberitahu Anda bahwa itu memang ada, mengapa Anda menginginkannya? Tan Yun menyipitkan mata ke api para dewa dan Phoenix, dan ada tatapan dingin di mata bintang. Aku memintamu untuk menjaga mulutmu tetap bersih. Kamu berani mengatakan manusia yang rendah hati di sebelah kiri dan manusia yang rendah hati di sebelah kanan. Ibu, saya pikir Anda tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan Phoenix Dewa Api, dan langsung menggunakan tubuh api Hongmeng, ukurannya melonjak menjadi raksasa 300 meter, seperti raksasa magma, tiba-tiba mengambil langkah, melintasi 10.000 kaki kekosongan, dan muncul di Phoenix Dewa Api di atas kepalamu. Aku tidak tahu apa itu. Tan Yun berteriak, kaki kanannya yang besar tiba-tiba menabrak kehampaan, dan menginjak kepala Dewa Api. Hidup dan mati. Nada suara Dewa Api Feng mendominasi dan penuh penghinaan. Manusia yang rendah hati akan dimusnahkan. Tiba-tiba, Phoenix Dewa Api meledak dalam semburan api merah, menelan Tan Yun. Dalam pandangannya, manusia yang memprovokasi ini akan terbakar menjadi abu dalam napasnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ketakutan. Ah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak takut dengan Phoenix Divine Fire? Dalam keajaiban Dewa Api Phoenix, Tan Yun, yang turun dari langit, melewati api Dewa Phoenix, menginjak kepala Dewa Api Phoenix tanpa cedera. Pukulan voli Dewa Api Phoenix, dan cakar Phoenix besar melayang ke arah kaki kanan Tan Yun. Ledakan, retakan, dalam suara keras, cakar Phoenix dari Phoenix yang menyala-nyala itu rapuh dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun, dan cakar besar itu meledak dalam percikan darah. Ah, kaki ayam dewa. Dalam teriakan Phoenix Dewa Api, setelah Tan Yun menginjak cakar Phoenix-nya, dia menginjak-injak udara dan menginjak punggungnya yang terbakar. Bang! Dengan percikan darah, bagian belakang Phoenix Dewa Api meledak, bulu rontok, darah memercik, darah menyembur keluar dari paruh raksasa, bentuk gunung, seperti meteorit besar, menabrak lautan api di antara gunung-gunung di bawah. Pengampunan, pengampunan. Phoenix Dewa Api memohon belas kasihan sambil berjuang untuk mengingat, tetapi organ dalamnya rusak parah, di mana ia bisa bangun. Bang! Dengan suara bumi, Tan Yun, yang tingginya 300 meter, turun dari langit dan berdiri di depan Dewa Api Phoenix, menatap Dewa Api Phoenix dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku benar-benar menginginkanmu, hidup, aku baru saja menendangnya. Lalu aku bisa menginjakmu sampai mati dengan mudah. Aku, Tan Yun, melakukan sesuatu dengan prinsip. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, tidak ada dendam antara suaka api dan manusia daratan, maka aku secara alami tidak akan membunuhmu. Mendengar itu, Phoenix yang menyala-nyala pergi dari daerah itu ke surga dalam sekejap, merangkak di bawah kaki Tan Yun dengan rasa terima kasih karena tidak membunuh, terima kasih karena tidak membunuh. Baiklah terima kasih. Tan Yun berkata, harapan memenuhi mata bintangnya, katakan padaku, bisakah ada api di alam api suci? Iya, ada. Phoenix Dewa Api berkata dengan tergesa-gesa, ada sebuah gua di bawah gunung berapi 8 juta li di timur. Magma di gua mengandung semacam api, yang sangat kuat. Yang kecil telah disempurnakan selama 30 tahun, dan hanya 1% yang telah disempurnakan. Tan Yun mengerutkan kening, api macam apa itu? Dewa Api Phoenix berkata dengan jujur, menurut kakek-kakekku, manusia di abad pertengahan menyebutnya api suci hati bumi. Api suci di pusat bumi. Tan Yun tiba-tiba tertawa keras, oke. Bagus. Ini adalah pesawat Fana, api nomor 1 di antara api atribut api yang tak terhitung jumlahnya. Tan Yun sangat bersemangat, karena selama api Hongmeng menelan api suci di jantung bumi, Anda dapat mencapai puncak ke-10, dan langsung membakar senjata peri terbaik yang sebenarnya hingga kehampaan. Bagaimana bisa Tan Yun tidak bersemangat? Bawa aku cepat, kata Tan Yun. Tubuh kecil terluka parah, tidak bisa terbang. Dan senior, berani menanyakan nama keluargamu.
Sebelum Phoenix Dewa Api selesai berbicara, dia berseru, tetapi Tan Yun meraih cakar Phoenix kirinya dengan tangan kanannya, mengangkatnya ke udara, dan terbang menuju langit timur. Namaku Tan Yun. Oke, kamu datang untuk menunjukkan jalannya, dan jangan bicara omong kosong di jalan. Ketika Tan Yun tertegun, Phoenix Dewa Api tidak berani mengatakan apa-apa, dan mulai menunjukkan jalannya. 2 saat kemudian, Tan Yun membawa Phoenix yang menyala-nyala dan terbang di bawah gunung berapi setinggi 3 juta kaki. Ada kolam yang dalam di depan gunung berapi. Hanya saja kolam yang dalam bukanlah air, melainkan magma yang mendidih. Di depan kolam yang dalam, seekor singa raksasa dengan ketinggian 500 kaki dan penuh api, memancarkan aura periode 10 bencana. Binatang ini adalah singa setan api merah. Singa iblis api merah memelototi Tan Yun dan meraung seperti guntur, fantastis yang berani, kamu berani menyakitiku dan memuja kakak. Tan Yun tersenyum dan melemparkan Phoenix Dewa Api ke samping kolam. Flame Senfeng buru-buru berkata, kakak kedua, jangan tidak masuk akal. Ini Senior Tan. Kakak laki-laki memintanya untuk mencoba mengumpulkan api suci dari jantung bumi. Setelah itu, Phoenix Dewa Api sangat takut bahwa saudara laki-lakinya yang sembrono akan membuat marah Tan Yun, jadi dia diam-diam berkata, kakak kedua, manusia ini terlalu kuat, dan dia baru saja memukulku dengan buruk. Jangan impulsif, jika tidak, manusia ini akan membunuhmu dalam hitungan detik. Setelah mendengar ini, singa iblis api merah segera sedikit menghormati Tan Yun, sepasang murid raksasa dipenuhi dengan kekaguman, Senior Tan, api suci di jantung bumi ada di bagian terdalam dari magma, yang kecil, akan menjatuhkanmu. Tapi Senior Tan, suhu di dalam sangat tinggi, bisakah kamu tahan? Tan Yun tersenyum tipis, kamu tidak perlu khawatir, pimpin jalan. Junior ikuti perintahmu. Seperti yang dia katakan, singa iblis api merah masuk ke dalam magma yang mendidih. Berdebar, Tan Yun membalik-balik di udara dan terjun ke magma. Dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya, mengikuti singa iblis api merah, sampai ke kedalaman magma. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun mengikuti singa iblis api merah dan masuk jauh ke kedalaman 30 juta kaki magma, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di bawah magma yang berderap, ada celah besar di pusat bumi yang seluas sebagai jutaan kaki. Ketika Qian Demon Lion membawa Tan Yun dan berenang ke celah inti bumi sejauh 1 juta kaki, ia memandang Tan Yun di atas dan dengan hormat berkata, Senior Tan, api suci di jantung bumi ada di bawah, dan kekuatan kecil terlalu lemah untuk dekat. Iya, begitu, kamu bisa kembali, aku bisa pergi sendiri. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia dengan cepat melewati magma dan menghilang ke celah-celah di tengah bumi. Hanya singa iblis api merah dengan wajah bodoh yang tersisa. Singa iblis api merah bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget, apakah ini masih manusia? Tubuhnya sangat kuat, tidak takut pada magma. Tidak heran kalau Red Flame Demon Lion sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di seluruh suaka pembakaran, kecuali kakak laki-lakinya, Dewa Api Phoenix, tidak ada binatang buas yang bisa memasuki celah di jantung bumi. Karena suhu magma di dalam terlalu tinggi. Ketika singa setan api merah terkejut, Tan Yun telah mencapai bagian terdalam dari celah di jantung bumi. Tan Yun tersuspensi dalam magma, dan melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa di dalam magma ribuan meter di depan, ada sekelompok api merah menyala perlahan. Nyala api setinggi lebih dari 600 kaki, dan itu adalah keberadaan paling kuat di antara api atribut api di benua Huangfu jantung bumi. Hahaha, Phoenix yang mati itu terus datang untuk mengganggu orang tua itu. Bahkan kamu, ras manusia yang rendah hati, berani datang. Suara tua yang marah datang dari api suci di jantung bumi, dan tiba-tiba, api setinggi ratusan meter mulai marah. Ras manusia yang rendah hati. Tan Yun mencibir, hehe apa? Aku melihatmu. Tidak masuk akal. Bawa sampai mati. Ditemani oleh suara tua yang marah, api suci di jantung bumi tiba-tiba naik ke langit dan menelan ke arah Tan Yun. Tapi Tan Yun tampak ketakutan dan bodoh, membiarkan api suci hati bumi menelannya. Manusia yang rendah hati, matilah. Api suci di jantung bumi berhenti tiba-tiba, dan berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa? Mengapa tubuhmu tidak takut pada lelaki tua itu? Api suci di jantung bumi menemukan bahwa manusia yang diselimuti oleh dirinya sendiri tidak terluka. Segera kejutan api kudus di hati-hati menjadi panik. Tan Yun tersenyum dan mendorong dengan telapak tangan kanannya,
dan nyala api ungu dari api suci meledak dari telapak tangannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 1.500 kaki, menyelimuti api suci di jantung bumi. Tidak peduli seberapa berjuang api suci bumi, itu tidak dapat membebaskan diri. Tidak, api suci inti bumi berteriak ngeri, manusia, api macam apa kamu, bagaimana kamu bisa memenjarakan orang tua itu? Ah, orang tua itu benar-benar ditelan oleh api ungu ini. Orang tua itu salah, tolong, jangan biarkan dia memakanku lagi. Dihadapkan dengan permohonan pahit api suci di pusat bumi, Tan Yun, yang berada di api suci di pusat bumi, menutup telinga. Wow, Tan Yun bergegas keluar dari api suci di jantung bumi, berenang menuju puncak magma. Api Hongmeng di bawah, sambil melahap api suci di jantung bumi, mengikuti Tan Yun ke atas. Setelah beberapa jam, wow, di kolam magma di bawah gunung berapi yang menjulang tinggi, magma membubung ke langit, dan Tan Yun terbang keluar dari kolam. Segera setelah itu, api suci dari hati bumi juga terbang keluar dari kolam magma. Senior Tan, sudahkah kamu menemukan api suci di jantung bumi? Phoenix Dewa Api yang terluka parah hanya meminta janji. Singa Iblis Api Merah di samping juga menatap Tan Yun dengan bingung. Iya, aku menemukannya. Tan Yun menunjuk ke api 1500 Zhang Hongmeng yang melayang di belakangnya, dan berkata, api suci di jantung bumi ada di dalam nyala apiku. Iya, aku akan mengambil api suci di jantung bumi, kita akan memiliki waktu nanti. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun naik ke udara dan menghilang ke pandangan dua binatang buas dengan api Hongmeng. Kakak, singa iblis api merah memandang Phoenix yang menyala-nyala dengan takjub, dan tergagap, dari mana manusia ini berasal. Bahkan jantung bumi dapat mengambil api suci. Kakak kedua, kakak laki-laki juga tidak tahu. Dewa api Feng panik di matanya, ngomong-ngomong, orang ini adalah eksistensi melawan langit. Tampaknya benua telah berubah, dan manusia menjadi sangat kuat. Setelah Tan Yun terbang keluar dari alam suci yang menyala-nyala dengan api Hongmeng, dia menemukan Sen Subing dan melaporkan kedamaian bagi semua orang. Kemudian, Tan Yun mengorbankan menara suci yang indah dan terbang di atas bukit tandus yang disapu oleh gelombang panas dari tempat kudus yang mengamuk, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Tan Yun terbang ke Linglong Secret Pagoda, dan menemukan melalui indera spiritual bahwa setelah Tang Xinying di lantai 12 masih duduk di tanah dan duduk mundur, dia memasuki lantai 11 dan mulai memanipulasi api suci dari api Hongmeng untuk memurnikan hati bumi. Di luar waktu, 2 tahun 5 bulan kemudian. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk di tanah di lantai 11 menara suci, menyeringai dari sudut mulutnya. Itu adalah api Hongmeng yang mengambang di depannya, akhirnya menelan api suci di jantung bumi, dari 1.500 kaki hingga 2.000 kaki, memancarkan nafas dari puncak ke-10. Tan Yun tersenyum puas. Segera setelah dia membawa api Hongmeng ke telapak tangan kanannya, suara pembunuhan Sen Subing datang dari kehampaan. Tan Yun, seperti yang kamu duga, pasukan monster telah muncul 130 juta mil jauhnya. Di langit, bagus datang. Tan Yun tiba-tiba berdiri, terbang keluar dari menara suci yang indah, dan setelah menyingkirkan menara suci, dia naik ke udara dan menggantung di depan Sen Subing. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menjulur ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika kesadaran spiritual menyelimuti 130 juta dalam kehampaan, ia menemukan bahwa penguasa domain binatang gourmet, memimpin lebih dari 3.000 monster tingkat 10, serta monster tingkat 8 dan tingkat 9. Binatang buas, total puluhan juta dari berbagai monster, seperti awan hitam besar yang menindas ke arah mereka. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa di samping penguasa wilayah binatang, penguasa tempat perlindungan api, Dewa Api Phoenix, dan saudara keduanya, Singa Iblis Api Merah, sedang bermain voli dengan penguasa wilayah binatang. Dan di belakang pasukan puluhan juta monster, ada juga monster aneh monster seperti api tier 9 dan tier 10, sebanyak 1 juta. Jelas monster-monster dengan api menyala di tubuh mereka adalah monster di Saint Realm of Blazing Fire. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dewa Api Phoenix ingin membantu penguasa wilayah binatang dan menyerang pegunungan hukuman surgawi. Dalam kekosongan tempat perlindungan api, penguasa wilayah binatang rakus dengan ketinggian 3.000 kaki, menghadap Dewa Phoenix yang menyala-nyala, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa dan saudara berbudi Phoenix mengambil inisiatif untuk membantunya dan pergi ke pegunungan hukuman surgawi untuk membunuh Huang Fusengsong.
Dewa Api Feng mengucapkan kata-kata dan berkata, itu wajar, apa hubungan kita? Bahwa Huang Fu Sengsong berani membunuh putra satu-satunya saudara Taoti, itu hanya mencari kematian. Iya, penguasa Bislen berkata dengan keras, aku harus mengalahkan Huang Fu Sengsong kali ini dan membunuh semua orang di dalam. Dewa Api Feng berkata dengan santai, oh benar, saudara Gurme, siapa pelakunya yang membunuh putramu? Tidak masalah jika Phoenix Dewa Api bertanya, tetapi ketika mendengar jawaban dari Lord of the Beast Territory, itu hampir ketakutan. Lord of the Beast Territory menunjukkan tatapan galak, menggertakkan giginya dan berkata, pelakunya adalah Tan Yun dari Huang Fu Sengsong. Senma, Tan Yun. Phoenix Dewa Api menggigil di mana-mana, dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Saudara Sen Feng, ada apa denganmu? Lord of the Beast Territory bingung. Tepat ketika Phoenix Dewa Api hendak berbicara, suara acuh tak acuh Tan Yun tiba-tiba terdengar di benaknya, jika kamu tidak ingin mati, diam saja, jangan bilang aku sudah di sini. Juga katakan yang sebenarnya, tujuanku datang ke tempat perlindunganmu yang menyala-nyala adalah untuk mencegat dan membunuh pasukan monster.